Kenapa Kinazim menganjurkan kita jangan sekali-kali meninggalkan sholat berjamaah? Qad fuddilat bis sab'i wal ishrina min fadlin ula, yang mana nilainya beda. Ketika kita berjamaah dan kita sendiri sembahyang itu beda pahala yang akan kita raih. Pahala yang akan kita raih itu beda. Ibarat kalau berjamaah banyak bonus. Namun orang balanja hayang nu aya bonusan, hoyong nu teu aya bonusan. Kan gitunya. Beli HP 1 bonus HP 1 kan gitu minangkana. Pasti kita mencari dunia yang banyak keuntungannya. Mun barang beli hayang nu aya bonusan. Nah itu seperti itu. Orang yang sholat berjamaah apalagi di masjid itu sangat banyak bonusnya. Sangat banyak pahala yang ia akan dapatkan karena ia laksanakan sholatnya berjamaah. Ngerti anak-anak santri ya, usahakan kalian apalagi santri dibiasakan ya, dibiasakan berjamaah, jangan tertinggal, usahakan. Memang awal-awalnya berat, harorea paksakan ya, paksakan. Dan badali kalian nasolah fil jamaah tabdulu ala salati wahdahu bi sab'in wa ishrina darajah. Karena salat berjamaah ya mengungguli kepada salat sendirian dengan 27 derajat. Kama warada bil hadits sahih. Faman tasahala bihadzal ribhid dinil ukhrawi alladzi la ta'aba fi tahsilihi wa la masyaqqata fi nailihi. Allah. Kata Imamul Haddad, maka siapakah? Faman maka siapakah tasahala bihadzal ribhi? Bergampang-gampangan dengan ini keuntungan yang bangsa agama, yang bangsa akhirat. Yang tidak ada capek di dalam menghasilkannya dan tidak ada kesulitan di dalam menghasilkannya. Ini keuntungan. Dan sebenarnya mah hampang atuh. Ya. Tapi karawasna berat. Itu orang mah. Kudu mayar hari sholat berjamaah. Itu kudu mayar. Gratis. Ya. Artinya tidak membutuhkan biaya-biaya yang berat, tidak. Kari init. Tapi memang itulah menuju surga itu ya tidak sesuai dengan hawa nafsu. Kadang ka warung mah lancarnya. Ka warung lancar, ka pasar lancar, ka mall lancar, ngan begitu ka masjid jadi teu lancar. Ya, erek berjamaah mah abot berat. Itu memang ujian. Masya Allah. Faman tasahala bihadzal ribhi. Maka siapakah orang yang tasahul ya, menganggap enteng, mengenteng-enteng kepada ini keuntungan yang bangsa agama, yang bangsa akhirat, yang mana tidak ada capek di dalam menghasilkannya. Masjid ge dareukut. Sabaraha kilo ka masjid urang ti imah? Berapa kilo? Wah, paling ge sabaraha meter. Tapi memang waduh berat. Ya, suku dikrek dilengkahkeun ka masjid mah waduh beratna teh kacida. Nah, di situ kita harus memerangi hawa. Nanti santri-santri ya. Faqad azumat an masalihiddin ghaflatuhu. Faman tasahala maka bahwa siapa orang tasahala yang meremehkan orang tersebut bihadzal ribhi kepada ini keuntungan. Untungnya besar. Untungnya besar ya. Cara menghasilkannya mudah. Tidak perlu biaya banyak, tidak perlu ya mengeluarkan biaya yang besar.
Terus kudu naik angkot gitu ka masjid kita orang deket. Kadang di pipir imah ada jeung imah. Tapi memang itulah sulit. Ya, nafsu kita ini enggan, tidak mau untuk melangkahkan kepada yang menjadikan pahala. Kata Imamul Haddad radhiyallahu anhu, orang yang meremehkan kepada keuntungan agama yang bangsa ukhrawi, maka sungguh telah sangat besar an masalihiddin ghaflatuh. Orang tersebut hatinya sangat lupa kepada Allah. Keeling hadena ka pangeran. Jelema nu ngalalawarakeun kana urusan kauntungan agama, keberuntungan akhirat, lalu dia tidak perhatian, dia remehkan, sungguh orang tersebut telah sangat besar berpaling hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lupa hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nalika urang teu merhatikeun kana salat berjamaah, hati urang teh keur teu eling ka Allah. Artos. Jadi usahakan dibiasakan untuk berjamaah. Memang sulit ya, Masya Allah. Padahal sholat berjamaah itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hese neangan sholat berjamaah subuh kaos jumaah. Ai jumaah pinuh teh masjid. Ai salian jumaah. Salian jumaah mah kosong. Ya itu. Masya Allah. Jadi orang yang meremehkan, ya kata Imamul Haddad nih, orang yang meremehkan terhadap keuntungan agama, dia remehkan, dia tidak peduli dengan keuntungan agama, ya pahala yang Allah berikan kepada orang tersebut, contohnya seperti apa? Salat berjamaah sangat mudah sebetulnya dilakukannya, ya tidak harus kita mengeluarkan biaya besar, ya asal daek init minangkan, asal kersa angka tidak sulit sebetulnya, dan setiap kita melangkahkan menjadi nilai pahala langkah kita ke masjid, menjadi penghapus dosa, mengangkat derajat keimanan kita. Banyak keuntungan ketika kita datang ke masjid sholat berjamaah. Tapi memang itu tantangannya sangat berat. Apa yang menjadi berat? Dosa. Ya itu. Dosa kita yang memberatkan kita untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang mulia. Maka sungguh telah sangat besar dari kemaslahatan agama, ghaflatuhu, lalainya orang tersebut, wa qallat fi amril akhirati raghbatuhu, dan sangat sedikit di dalam urusan akhirat keinginannya orang tersebut. Ya, keinginan orang tersebut di dalam urusan akhirat ya sangat sedikit. Padahal bisa dihasilkannya itu apa? Salat berjamaah dengan mudah. Tidak susah payah. Oh, kau mau diurang, alhamdulillah. Kudu syukur diurang mah. Masih kita deket. Carakat alhamdulillah. Kan kudu istighfar. Nah, dia kudu deket hesewa tapi ka masjid. Ya. Nah, kita harus bersyukur ya. Nyieun masjid henteu, ngabangun henteu, meuli tanahna henteu. Henteu kabeh kan? Kari ngeusia naon hesehna. Ya, jeung teu kapanasan di masjid mah geunah. Di karpetan kadang di ASEAN, kadang disiapkeun tuangeun haroream keneh wae. Kudu dilawan eta teh nya anak-anak santri ya. Ya, biasakan salat berjamaah ya. Orang yang ya meremehkan keuntungan agama, orang tersebut telah sangat ghaflah hatinya kepada Allah, lupa hatinya kepada Allah, dan sangat sedikit keinginannya di dalam urusan akhirat. Wa qallat fi amril akhirati raghbatu. Cintanya kepada urusan akhirat sangat minim, sangat sedikit. La siyama wa huwa ya'lamu min nafsika thumma yatahammalu min ta'ab
Wa yuqasi minal masyaq fi talabi rih bid dunya yasir al-hagir. Dia tahu dari dirinya, ya, banyak apa capek yang dia alami, banyak rasa letih yang dia alami, ya, rasa apa capek yang dia alami ketika dia mencari keuntungan dunia yang sangat kecil, yang sangat hina. Hayang menang 100.000 teh wah ripuh 8 jam. Ripuh teh 8 jam. Ripuh. Papa kadang papanasan, kesang badag, kesang lembut keluar kabeh. Ya. Kadang nangtung 8 jam deh. Ripuh kan kenangan dunia anu saeutik. Saeutik jeung hina. Bari ripuh. Nah, ieu nengan kauntungan akhirat ieu teh. Nalika urang salat berjamaah teh urang teh keur neangan kauntungan. Padahal ukur sakedeung sabaraha jam sih aya salat berjamaah? Sabaraha jam? Salat berjamaah sabaraha jam? Pantes sajam-sajam acan paling 5 menit sarua jeung salat sorangan. Ya, ngan beda nilainya di sisi Allah. Lamun salatna berjamaah. Karena julema neangan dunia, urang neangan dunia, ripuh neangan dunia. Hayang menang untung saeutik ripuh. Ngadagoan nu meuli lamun tukang dagang teh mah. Ya, ada ukur untungna 1.000 perak, 2.000 perak, 5.000 perak kan leutik. Iya keuntungan nu disiapkan ku Allah nu kacida gedena nyata salat berjamaah ku urang dihare-harekeun. Padahal untungna gede, bangun. Untungna gede. Untung yang sangat besar yang Allah sudah siapkan 27 derajat. Ya. Keuntungan di dalam salat berjamaah. Tapi kenapa kok kita tidak tertarik hati untuk meraih itu keuntungan? Ya, padahal sangat besar dan dengan jalan yang sangat mudah, tidak berat, tidak mengeluarkan biaya besar. Terus, tidak. Salat berjamaahnya cuma berapa menit? 5 menit paling. Dasar sarua keneh atuh. Salat sorangan jeung berjamaah sarua kitu-kitu keneh. Lila nama, ya, paling 5 menit, paling lama 10 menit jarang. Itu payu sih kan emang. Hah? Salat 10 menit lohor. Siga nama rada wah bisa di demo ke minangkan paling 5 menit salat ya paling lama 10 menit jarang sampai 15 menit beda itu lamun berjamaah udah setengah jam atau mah ente sarua. Nah, ini menjadi pemecut untuk kita semua, pecutan untuk kita sekalian agar kita betul-betul meraih keuntungan akhirat. Ini keuntungan akhirat yang harus kita perjuangkan. Ya. Dengan tidak capek, tidak dengan tidak ada keletihan sebetulnya. Ya. Ya, mudah sebetulnya. Wa idza hasalahu min syai'in rafihun vitamin kadhin nasiyata'abu. Coba lihat. Ketika kita kerja ya dengan capek, ai gawe sabulan capek itu cik sok. Kali sapoeuna teh 8 jam ripuh teh. Ripuh tapi nalika menang duit leungit dah ripuhna teh. Poho deui. Poho ripuhna 8 jam unggah poe teh. Dadas ical lupa dia capeknya ya kerja 8 jam unggal poe ya kita kerja 8 jam tiap hari ya capeknya merasakan panasnya matahari ya keringat keluar letih itu hilang semua ketika kita menerima uangnya. Nah orang terpercaya rek diganyar ku Allah di mana salat berjamaah. Jadi memang kurang semangat di dalam urusan akhirat. Wa ada mana lahu min ribid dunya fanghunman jasima. Lalu orang tersebut menganggap yang ia dapatkan dari keuntungan dunia, wah ini keuntungan besar. Padahal keuntungan letik. Di negara lagi anggar letik keuntungan dunia mah dibandingkan jeung keuntungan akhirat. Moal aya atuh. Nu gede mah keuntungan akhirat. Keuntungan akhirat mah kekal dan abadi. Ya, keuntungan akhirat itu kekal dan abadi. Keuntungan dunia beak. Karek ya nampak geus beak. Bayar itu, bayar ieu, susah deui wae.
Karena kepanggil juga bunga, nampak duit, susah deh. Wah itu. Coba kalau kita berjamaah, Masya Allah. Harusnya mudah-mudahannya orangnya biasa berjamaah. Terus kita perjuangkan memang seperti itu. Afala yakhsha man ya'rifu min nafsi hadhil awsaf ayyakuna indallah minal munafiqin? Kata Imamul Haddad, apakah tidak merasakan takut? Apakah tidak takut orang yang tahu dari dirinya ini sifat-sifat, yakni dia anggap urusan akhirat nggak penting, urusan dunia yang sangat penting, ya pahala akhirat nggak ada artinya, upah dunia yang sangat besar. Apakah dia nggak takut mempunyai sifat ini? Termasuk orang-orang yang munafik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.